28,5 FM Celebes Radio Hits News and Talk Celebes People. Selamat sore. Tadi di awal saya sudah membahas juga ke Celebes People kalau sore hari ini kita mau bahas soal pajak. Soalnya lagi rame banget nih soal tax amnesty. Tapi sore hari ini kita nggak bahas soal tax amnesty dulu. Kita mau bahas soal yang baru-baru ini dilaksanakan oleh DJP ya, Kantor Wilayah DJP Sulsel Bartra. Ini ada relawan pajak Pak Eko. Sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulsel Bartra, Bapak Eko Pandu Wisnu Bawono. Pak Eko, selamat sore, apa kabar sore hari ini? Sore Mbak Yoni, Alhamdulillah baik. Selamat sore juga buat para pendengar ya. Celebes People Pak namanya. Oh, Celebes People. Enak juga sih ngomong Celebes People. Selamat sore untuk Celebes People. Selamat sore Pak Eko, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami sore hari ini. Kita mau bincang-bincang soal relawan pajak Pak. Ini kan tadi saya sempat scrolling juga di Instagramnya DJP Kanwil Sulsel Bartra ya kan. Ada foto Pak Eko gitu kan meresmikan relawan pajak. Kita pengen tahu dong Pak, relawan pajak ini seperti apa sih Pak Eko? Oke Mbak Elni, nanti akan saya sampaikan lah, akan saya jelaskan terkait relawan pajak. Tapi mungkin dari statement pembukaan tadi saya harus luruskan juga bahwa kita saat ini tidak isu atau hal yang terkait dengan pajak pada saat ini bukan tax amnesty ya seperti yang Mbak Elni sampaikan, tapi itu program pengungkapan sukarela. Memang mekanismenya hampir seperti tax amnesty, tapi penyebutannya adalah program pengungkapan sukarela karena memang ada hal yang berbeda dari program tax amnesty. Nah, lanjut itu untuk meluruskan aja buat masyarakat tahu. Kemudian juga untuk relawan pajak, apa sih relawan pajak kan gitu ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu kan mempunyai tugas utama ya, yaitu bagaimana menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Sebenarnya selain tugas utama yang ada di Direktorat Jenderal Pajak seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada juga tugas utama lainnya, yaitu bagaimana membimbing para wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, dari situlah timbul bagaimana sih supaya wajib pajak itu patuh memenuhi kewajiban perpajakannya, kan mesti melalui suatu pendidikan atau edukasi. Nah, edukasi itu juga banyak sudah dilakukan oleh kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung lewat mekanisme penyuluhan, secara tidak langsung lewat siaran seperti ini nih kepada masyarakat. Tapi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kita bisa juga menggunakan pihak ketiga. Nah, dalam hal ini pihak ketiga adalah relawan pajak. Jadi relawan pajak kalau mengacu pada pasal 1 angka 9 Peraturan Dirjen Pajak nomor 12, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Jadi dalam hal ini seperti tadi kita sebelum on air kan Mbak Elni mau nih jadi relawan pajak. Nah bisa. Boleh ya. Seseorang itu memang mau menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Gitu Mbak Elni. Itu secara keseluruhan ya terkait dengan relawan pajak. Tapi rata-rata yang saya baca Pak, mostly yang menjadi relawan pajak ini adalah mahasiswa Pak Eko. Nah, masyarakat umum yang pengen ikut juga apa ada kriteria tersendiri? Pertanyaan yang menarik. Kenapa sih mahasiswa sebagian besar dan bagaimana dengan masyarakat umum? Nah, kenapa kita sebagian mahasiswa? Karena memang harapan kita teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa kan kedepannya tentunya akan diharapkan nantinya dengan pemahaman mereka pada saat menjadi relawan pajak di hari tua atau di hari di mana dia produktif menjadi tenaga kerja,
atau menjadi pegawai atau bahkan mungkin menjadi pengusaha, dia secara otomatis sudah memahami atas kewajiban pajaknya apabila mereka atau adik-adik mahasiswa nanti mempunyai penghasilan baik dari usaha sendiri maupun dari pegawai. Nah, bagaimana dengan masyarakat umum yang mau menjadi relawan pajak? Relawan pajak bisa, mereka bisa menjadi relawan pajak. Nah, porsinya memang sebagian besar masih untuk mahasiswa, karena ada kecenderungan tadi pemanfaatan di masa depan. Nah, untuk masyarakat umum bisa juga mendaftarkan diri, bisa lewat Kanwil atau lewat mitra. Lewat mitra itu bisa lewat perguruan tinggi. Lewat perguruan tinggi yang baik itu sudah memiliki perjanjian dengan kita atau kerjasama lewat mekanisme tax center atau lewat perguruan tinggi yang memang belum ada perjanjian kerjasama. Nah, itu nggak jadi masalah untuk teman-teman yang umum, dan banyak juga kok konsultan pajak, bahkan dosen yang dari yang umum ya, ini tidak masuk kriteria yang dari mahasiswa yang menjadi relawan pajak pada tahun 2022 ini. Gitu, Pak. Nah, yang di Sulawesi Selatan sendiri Pak, yang sudah bekerja sama sebagai mitra dari DJP sendiri untuk relawan pajak ini? Kalau yang sudah bekerja sama dengan kita, memang kurang lebih ada 13 perguruan tinggi ya yang ada di, tapi di luar itu kan masih ada yang yang mungkin belum sempat untuk melakukan kerjasama karena kita sifatnya kan terbuka dan tergantung dari permohonan perguruan tinggi. Tapi ke depan insya Allah untuk wilayah Sulawesi Selatan kita bisa rekrut atau kita bisa adakan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Relawan pajak ini udah berapa lama Pak? Nah, program relawan pajak ini sudah ada sejak tahun 2017. 2017, jadi kurang lebih udah hampir 5 tahun ya. Dan sebagai informasi tambahan untuk tahun ini kita merekrut 120 relawan pajak. Lumayan banyak juga Pak ya? Banyak, iya. Banyak. Nah, ini karena banyaknya, kita juga pengen tahu nih Pak, apakah relawan pajak ini memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan pajak, khususnya di bagian Sulawesi Selatan, Barat, dan juga Tenggara? Ini pertanyaan yang menarik juga, karena sebenarnya ini sudah saya informasikan nih kepada relawan pajak. Karena kenapa? Memang manfaatnya tidak dirasakan, maksudnya tidak secara langsung ya, tapi terus terang sangat bermanfaat. Karena kenapa? Dengan adanya relawan pajak itu kan tentunya prosesnya dari seleksi awal sampai seleksi akhir itu ada proses. Di mana di dalam prosesnya itu juga kita lihat etika, karakter maupun kemampuan dari teman-teman relawan pajak yang di sini dengan bantuan para relawan pajak, ternyata masyarakat itu merasa nyaman, dan mudah memahami. Nah, dari situlah tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat. Kita tahu di tahun ini saya informasikan juga di tahun 2021 kemarin kita masuk ke dalam 12 besar kantor wilayah yang tingkat kepatuhannya di atas 100%. Ini secara nggak langsung itu sebenarnya peranan dari relawan pajak juga ada, dan perlu dicatat juga capaian kita memang tidak mencapai 100%, tapi capaian kita mencapai angka 94,6%. Ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu pertumbuhannya sangat tinggi. Jadi ini terus terang relawan pajak ini sangat membantu dan mempunyai pengaruh kepada tingkat kepatuhan maupun tingkat kepatuhan material dalam arti setoran pajak dari wajib pajak. Nah, kedepannya Pak Eko, apakah ada penerimaan lagi? Ini penerimaannya seperti apa? Apakah ada tenggat-tenggat waktu tertentu atau ya biasa aja gitu? Siapa yang mau daftar silahkan langsung aja. Kalau untuk program ini sampai dengan saat ini kan kita tetap mengacu pada
ketentuan atau aturan dari kantor pusat ya. Dan sampai saat ini masih tetap berlangsung nih untuk program ini dengan tahapannya memang pendaftaran dimulai itu sejak awal Desember dan berakhir program pendayagunaannya itu sampai dengan bulan September. Oke. Jadi September tahun berikutnya. Tahun berikutnya baru ada lagi. Berarti nanti Desember kita buka lagi dan berakhir September tahun. Oke, 2023 ya, berarti Pak ya. 2023. Oke. Gitu. Sangat menarik soalnya relawan pajak ini Pak Eko, tapi sayangnya waktu kita terbatas sore hari ini. Terakhir closing statement dari Pak Eko terkait dengan relawan pajak dan sedikit terkait dengan program pengungkapan sukarela. Biar masyarakat ini setelah adanya pengungkapan sukarela ini Pak betul-betul kemudian ingin ikut berpartisipasi gitu, karena banyak orang-orang yang kaya dan juga wajib pajak yang mungkin sampai saat ini belum ikut dalam program ini. Oke, terima kasih Mbak Elni. Kalau terkait dengan relawan pajak, saya berharap kepada pemirsa manfaatkanlah relawan pajak yang sudah kami siapkan. Relawan pajak itu nanti beroperasi juga di kantor pajak dan juga di tax center yang ada di kampus masing-masing. Dan untuk relawan pajak yang mungkin mendengar pada kesempatan kali ini, terima kasih atas partisipasinya, atas keikhlasannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi sumbangsih teman-teman relawan pajak ini mendapat manfaat atau mendapat pahala lah untuk teman-teman relawan pajak. Dan khusus untuk program pengungkapan sukarela, jadi dalam program ini sebenarnya ini bentuk daripada kesempatan ya yang diberikan oleh negara kepada masyarakat wajib pajak yang belum menyampaikan hartanya sesuai dengan kondisi yang ada pada SPT tahunan sebelum 2015 dan juga SPT tahunan sebelum 2020, di mana kesempatan ini diberikan karena memang dari sisi beban pajak yang akan ditimbulkan ini relatif lebih kecil atau lebih ringan dibanding dengan apabila penerapan pajak itu dilakukan atau diterapkan secara ketentuan umum yang berlaku. Saya pikir itu aja Mbak Elni, terima kasih juga kesempatannya karena mudah-mudahan kerjasama kita bisa berlanjut. Amin. Ditunggu Pak di studio Celebes TV, Celebes Media, dan Celebes Radio. Siap Mbak Elni, salam juga buat teman-teman di sana ya. Baik Pak, terima kasih Pak Eko Pandoyo Wisnu Bawono selaku Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulsel Bartra untuk waktunya sore hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan relawan pajak. Celebes People, itu dia informasinya sore hari ini, dan jangan kemana-mana karena saya masih akan kembali lagi di 88,5 FM Celebes Radio Hits News and Talk.